Tak mungkin itu dari lidah saja kalau bukan dari hati. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau hati kita ini sudah dipenuhi dengan iman, maka kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang dapat membangun sesama kita. Dan orang lain tidak disakiti dengan kata-kata kita. Orang lain selalu terhibur dengan kata-kata kita. Orang lain dapat menerima apa yang dinamakan pengharapan lewat kata-kata kita. Dan kita selalu memberikan jalan keluar bagi sesama kita yang mendapat jalan bunyi. Saudara, kalau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya memiliki iman yang kita padatkan dari hati ke mulut ini yang kita kata-kata, yang apa yang keluar daripada mulut kita, itu yang di hati kita, itu yang kita keluar tanpa bersendiwara, itu bermakna kita adalah orang Kristen yang membangun roh di dalam Kristus. Kita lihat apa kata Rasul Paulus, di mana ia mementingkan pentingnya untuk percaya di dalam hati dan mengucapkannya dengan mulut. Adakah saya percaya Yesus? Diam. Kenapa kau diam Ibu Juliana? Saya ini percaya mengimani Yesus. Diam. Orang marah diam. Orang ketawa diam. Orang menyanyi diam. Apapun diam. Ya, adakah yang seperti itu? Enggak. Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada orang percaya di Roma pasal 10 ayat 8 hingga ayat 10 seperti ini. Ayat 8 dia katakan seperti ini. Firman itu dekat kepada mulutmu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan, kata Paulus. Lalu dalam ayat yang ke-9 Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan, kata Rasul Paulus. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Wow, semakin sering kita mengakui iman itu dengan mulut kita ini, iman itu akan semakin tertanam di dalam hati kita. Akhirnya, sesudah iman itu benar-benar tertanam di dalam hati kita, maka tidak ada kesulitan lagi untuk kita mengungkapkan iman itu dengan mulut kita. Saya benar-benar diberkati dengan kehidupan seorang hamba Tuhan yang waktu dia tua, sudah tahu seberapa umur dia. Kalau kita bercerita dengan dia, ya benar, kata si Rasul Petrus. Kalau kita cerita lagi, oh betul itu, bilang si Rasul Paulus di dalam firman Tuhan. Iya, kalau kita cerita lagi, iya, kata di dalam itu Ibrani, yang Rasul Paulus katakan pada orang Ibrani, kalau hal-hal seperti itu beginilah itu. Semua perkataan kita dijawab dengan firman Tuhan. Sangat saya kagumi. Dan doa saya akan mau menjadi seorang hamba Tuhan seperti orang itu. Inilah bermakna setiap situasi yang kita hadapi di dalam hidup ini, kita harus menolak dipengaruhi oleh perasaan-perasaan manusiawi kita yang mungkin tidak dapat kita nafikan dalam hidup ini. Banyak cabaran hidup hari-hari. Jangan kita pikir hari ini berakhirlah masalah hidup. Oh tidak, besok justru hari ini Tuhan mempersiap kita menghadapi masalah yang lebih besar hari esok. Dan hari ini sedang dipersiapkan untuk lebih besar lagi hari esok.
jangan kamu perasan bahwa persoalan hidup ini akan berakhir pada suatu ketika. Dia boleh berakhir, saya katakan, pada saat Yesus menjemput kita, baru berakhir apa yang dinamakan dengan apa? Masalah persoalan hidup. Pertanyaannya di sini, apakah di saat kita menghadapi masalah hidup, mulut kita terkatup untuk tidak berbicara tentang kebenaran Allah? Apakah karena masalah-masalah yang kita hadapi terus kita terkatup mulut kita dan tidak mau ngomong lagi? Nanti Tuhan kasih bisul kita baru tidak tahu. Ya. Tatkala kita berhadapan dengan masalah penderitaan hidup ini, mulut kita harus bicara, itu kecil saja. Kalau Allah akan pasti akan mengubah penderitaan saya, akan menjadikan dia sesuatu yang indah, luar biasa, yang saya tidak pahami dalam hidup. Inilah perkataan iman yang dikeluarkan dari mulut kita. Tatkala kita mengalami apa yang dinamakan kekurangan, kemiskinan, ya, orang lain makan nasi, kita masih makan batang keladi. Ya. Kita harus melihat dari sisi positifnya. Allah tidak pernah membiarkan aku menjadi kebeluran. Dan di mana kita akan melihat burung-burung pun di udara dipelihara oleh Allah. Apa tak lagi Ibu Yuliana yang diciptakan Tuhan dengan sangat mulia. Pasti Tuhan akan bagi saya makanan baras, takkan keladi saja, batang atau umbut kelapa sawit. Okay. Kalau burung-burung di udara itu Matius pasal 6:26 dipelihara oleh Allah dengan begitu indah dan sempurna dan cantik, pasti kita juga Tuhan akan pelihara. Ayub juga pernah mengalami penderitaan, dan kita saya rasa belum pernah mengalami seperti yang Ayub alami dalam hidupnya. Sehingga teman-teman Ayub datang kepada Ayub, suruh Ayub mengutuki Allah Tuhannya. Tetapi Ayub yang memiliki iman di dalam hati mengatakan seperti ini. Kita bukan hanya menerima yang bagus-bagus saja daripada Allah, kata Ayub, tetapi yang juga tidak baik kita harus terima. Ayub 2 ayat yang ke-10. Jadi saudara, kalau dalam kehidupan kita ini kita mengalami kesengsaraan, penderitaan, itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa saja yang harus manusia alami, dan kita tidak akan berhenti untuk berbicara tentang keagungan Allah, tentang kesempurnaan Allah yang ada di dalam firman ini. Orang katakan begini dengan Pak Wisli, dengan Ibu Wisli, kamu masih bertahan gak lagi untuk melayani Tuhan dalam keadaan hinaan, dalam keadaan pelecehan, cakap yang tidak bagus-bagus tentang kamu, masih bertahan? Oh, itu baru cakap orang, belum lagi cakap Tuhan. Kalau Tuhan yang bercakap itu adalah benar. Kalau manusia yang bercakap itu adalah hal yang biasa. Dia manusia, saya manusia. Dia boleh silap menilai saya boleh silap menilai dia. Itu kan jawaban yang paling tepat.